Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan praktikum terkait beberapa analisis menggunakan quantum JIS. Di antaranya yaitu analisis buffering, kemudian analisis polygon Thiessen ya untuk curah hujan. Kemudian ada juga nanti analisis penggabungan gitu ya, data Excel ke quantum JIS. Nah, jadi ada tiga tema bahasan gitu ya, karena seringkali di lapangan itu, misalnya dari lapangan kita mempunyai data Excel, kemudian cara menggabungkannya ke SHP itu bagaimana. Misalnya Excel titik koordinat gitu ya, hasil dari lapangan, atau Excel mungkin hitungan curah hujan gitu ya, atau mungkin keterangan misalnya di setiap desa ada catatan jumlah penduduk gitu ya. Nah, kemudian misalnya desa A jumlah penduduknya 900, desa B ada 100 misalnya. Nah, 900 dan 100 itu mau masuk ke SHP gitu ya. Nah, sedangkan datanya yang 900 dan 100 itu di Excel. Nah, itu caranya Excel dan SHP itu ada caranya untuk menggabungkannya gitu ya. Dan juga sebaliknya, misalnya dari SHP ada data gitu ya, data luasa dan lain-lain. Kita mau mengekspornya ke Excel itu juga bisa. Jadi ada proses ekspor, ada proses import gitu ya untuk Excel dan quantum JIS ini. Nah, itu pengantarnya ya, kita lanjutkan dengan analisis buffering dulu gitu ya. Nah, analisis buffering ini bisa dilakukan pada pada titik dan juga garis gitu ya, pada layer titik dan layer garis. Namun sebelumnya kita memiliki data dalam bentuk geografis gitu ya, data yang dulu praktikum itu di situ burung ya. Kita buka data dulu gitu ya. Nah, datanya ini situ burung dulu, mana ini? Nah, ini. Nah, kita ada punya data jalan gitu ya, tutupan lahan dan lain-lain. Coba kita buka area dulu ya, yang situ burung, praktikum situ burung itu. Nah, seperti ini datanya. Kemudian untuk analisis buffering, misalnya judulnya kita hendak membangun jalan dengan lebar jalan adalah 40 meter gitu ya. Nah, sedangkan data yang kita punya, jalannya hanya berbentuk garis, belum punya luasan. Jalan itu kan memiliki lebar. Nah, untuk menentukan lebar jalan itu bisa dilakukan analisis buffering gitu ya. Jadi dari garis, misalnya kita tracking gitu di lapangan menghasilkan garis. Nah, dari garis itu kita mau membangun jalan dengan lebar 40 meter. Sehingga lebar jalan itu ya 20 ke kiri, 20 ke kanan gitu ya, jadi 40. Nah, cara menghitungnya berapa sih jika panjang luas jalannya sekian kilometer, lebarnya 40 meter, berapa sih luas total jalan itu? Nah, luas total itu bisa dianalisis dengan quantum JIS ini gitu ya, dengan analisis buffering. Kita coba tambahkan data jalannya ya, layer jalannya yang telah kita buat di praktikum sebelumnya. Nah, kita tambahkan data jalannya, yaitu add ya. Data jalannya yang saya buat itu di sini, di garis SHP ini ya. Nah, muncul seperti ini ya. Nah, ini jalannya kita ganti dulu supaya kelihatan jelas. Misalnya merah ya, merah dengan lebarnya 0,8 gitu ya. Nah, ini jalannya ya. Nah, ini data jalan ini kalau kita zoom terus, ini tidak punya luasan gitu, hanya karena bentuknya hanya garis saja.
sedangkan jalan yang biasa kita lalui itu memiliki luasan gitu ya, memiliki panjang, memiliki luas. Nah, untuk menentukan panjang dari garis ini sudah bisa, sedangkan menentukan luasan belum bisa gitu ya, karena dia tidak memiliki luas garis itu gitu ya, hanya memiliki jarak saja, panjang saja. Jadi garis itu hanya memiliki panjang, tidak memiliki luas gitu ya, tidak memiliki lebar, sorry. Nah, untuk memiliki lebar si garis ini maka dilakukan analisis buffering gitu ya. Analisis buffering adanya di apa? Di vektor gitu ya, kemudian analisis buffering. Nah, di sini. Nah, ini karena data kita adalah bentuknya koordinatnya adalah geografis, maka jika diproses gitu ya, buffering misalnya geografis, nah ini menghasilkan derajat satuannya di sini, sedangkan yang kita harapkan adalah meter gitu ya. Nah, untuk menghindari atau untuk menyesuaikan satuan dari derajat ke meter, maka kita perlu mengkonversi gitu ya satuan ini dari derajat ke meter itu, yaitu dengan mengkonversi sistem koordinat, yaitu dari sistem koordinat geografis menjadi UTM. Nah, jadi sebelum melakukan analisis buffering, karena analisis ini terkait dengan jarak gitu ya, yang mana jarak biasa kita gunakan meter, maka kita harus merubah dulu SHP kita, sistem koordinatnya ya, dari geografis menjadi UTM. Nah, cara merubahnya yaitu dengan cara ini ya, klik kanan ini, kemudian export dan save as. Nah, ini merubah sistem koordinat ya. Nah, export, kemudian ininya S3 ya, S3 save file, kemudian pilih lokasinya. Lokasi saya di sini nih. Di sini misalnya 2 garis SHP kasih akhiran UTM gitu ya, karena satuannya UTM. Nah, kayaknya sudah ada sebelumnya ini. Coba saya kasih akhiran 2 gitu ya, 2 garis UTM 2 nih, atau UTM oke lah gitu ya. Oke, save. Nah, ini kita ubah dulu, klik di sini ya, karena ini masih geografis, WJS 84 geografis. Ubah UTM-nya. Nah, kita tahu bahwa lokasi Bogor ini ada di lokasi zona UTM zone, yang mana materi itu pernah disampaikan ya terkait zona itu di praktikum sebelumnya. Mana ya? Mungkin ada zona UTM di di Indonesia. Zona ada tidak ya? Saya lupa nyimpennya lagi. Atau di Google saja ya. Nah, misalnya UTM zone Indonesia. Nah, yang ini ya pernah disampaikan. Nah, ini yang ini. Jadi lokasinya kan Bogor itu ada di 48S, sehingga kita perlu untuk merubah UTM itu ke 48S. Kita ketik saja 48S. Nah, di sini WJS 84 48S. Itu ya. Oke. Nah, ini sudah WJS 84 48S. Setelah itu nyimpennya sudah ya. Setelah ini selesai, oke. Nah, ini sudah bentuknya yang kita simpan ini sudah UTM. Cara ceknya ini UTM atau belum, klik kanan ya, properties. Nah, ini source. Nah, ini sudah UTM ya. Nah, ini UTM 48S projected gitu ya. Sedangkan yang tadi, yang sebelumnya ini masih dalam bentuk WJS 84 geografis ya. Nah, itu ya. Nah, setelah itu kita
kita keluarkan semua layer ini, karena layer ini masih berpengaruh pada jendela, yang mana jendelanya ini yang ini nih masih geografis gitu ya. Sedangkan analisis kita perlu jendela yang UTM dan juga layer yang UTM. Kita keluarkan semuanya dengan klik ini ya. Klik ini, di discard saja. Nah ini. Kemudian yang apa? Yang UTM tadi kita panggil. Nah, manggilnya bisa di sini ya, bisa juga di sini. Nah, di sini ya. Tadi yang 2 garis oke. Ini ya yang UTM nih. SHP ya. Tambahkan sini. Plus. Nah, ini jadi jendelanya sudah UTM, SHP-nya juga UTM. Nah, setelah UTM, maka kita bisa melakukan analisis buffering tadi. Analisis buffering coba kita lakukan ya. Pertama kali klik vektor, kemudian geoprocessing tools buffer. Nah, sini ya. Nah, ini muncul meter, sedangkan tadi masih degree gitu ya. Nah, tadi kita di awal sudah membahas bahwa jalan ini akan dilakukan pembangunan dengan lebar 40 meter gitu ya. Sehingga 40 meter itu 20 ke kiri, 20 ke kanan. Nah, ini tinggal ganti saja 20 gitu ya. Nah, ini satuannya sudah meter. Nah, ini end cap style. Jadi end cap style itu ya ujung si jalan ini, si garis ini apakah mau bentuk flat atau datar ya, mau bentuk round ini membulat gitu ya, atau mau membentuk kotak gitu ya. Nah, kita bentuk yang datar saja, flat ya. Nah, ini run. Nah, itu ya. Nah, inilah bentuk flat itu seperti ini, datar gitu ya. Sedangkan kalau bentuk round pasti di sini bentuknya membulat gitu ya, melingkar. Itu bedanya ya. Nah, setelah muncul hasil buffering ini ya seperti ini, sehingga kita bisa menghitung berapa sih kebutuhan luas jalan itu jika jalan itu dibangun lebarnya 40 meter gitu ya, panjang sekian kilo. Nah, luasnya berapa? Nah, ini bisa dihitung luasannya ya. Nah, ini. Nah, itu analisis buffering untuk garis ya. Untuk titik juga sama gitu ya. Yaitu kita harus merubah dulu si titik tadi dari koordinatnya geografis menjadi UTM ya. Misalnya ini open ya. Nah, ini kan masih geografis. Nah, ini diubah juga menjadi UTM supaya kita bisa menentukan gitu ya, dari titik ini mau berapa meter gitu ya. Misalnya teori buffering ini dipakai untuk realitas di kehidupan nyata itu seperti ini. Misalnya kita mau mendata keberadaan Indomaret gitu ya, atau SPBU. Nah, di peraturan itu kan SPBU boleh dibangun setiap jarak 2 km gitu ya. Setiap 2 kilo maka boleh mendirikan SPBU. Nah, jika titik-titik ini SPBU, maka kita untuk melakukan atau mengukurnya 2 kilo itu bagaimana gitu ya, secara on screen atau secara digitasi gitu ya dalam quantum JIS. Ya, caranya dengan analisis buffering ini, yang mana titiknya adalah ini titik SPBU-nya misalnya, sedangkan jaraknya adalah 2 kilo ke sini atau 2 kilo ke sini gitu ya. Nah, jaraknya itu tinggal kita atur di itu tadi. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini di sini. Jaraknya tinggal ketik 2 kilo itu berarti 2000 meter nih. Tinggal ketik aja 2000 gitu ya. Nah, cuman ini sistem koordinatnya masih geografis, si titik ini, titik situ burung ini, sehingga satuannya masih degree. Nah, satuannya yang kita inginkan adalah meter, sehingga untuk merubah satuan meter itu kita perlu mengkonversi gitu ya, layer dari si titik situ burung ini menjadi UTM. Caranya sama gitu ya, ketika mengkonversi jalan tadi gitu ya.
Coba kita konversi dulu gitu ya titik situ burung ini dari geografis ke UTM agar bisa dilakukan analisis buffering ya. Export, save feature, ininya S3 save file ya. Kemudian pilih penyimpanan titik situ burung SHP sini ya. UTM oke ya. UTM oke. Nah, kemudian di sini jangan lupa CRS-nya atau koordinat referensi sistemnya diubah ya dengan klik gambar globe ini. Nah, ini sama ya 48S. 48S. Ini zona UTM daerah Bogor ya, Jawa Barat. WJ84 48S. Nah, ini ya diproyeksikan gitu ya dari bumi bulat menjadi bumi datar. Oke. Nah, kemudian oke ya. Nah, ini selesai. Nah, ini sudah UTM ya yang oke ini ujungnya ini UTM. Oke, ini di remove saja ini yang apa geografis. Kita remove ya. Oke. Nah, tinggal yang UTM ini. Nah, itu ya. Setelah ini titik-titik ini kita anggap saja ini titik SPBU gitu ya, sebagaimana contoh tadi yang diuraikan. Nah, ini kita mau membentuk jarak jangan 2 kilo gitu ya, karena ini saling berdekatan. Katakanlah 500 meter saja gitu ya dari titik ini. Jadi tiap 500 meter jangan SPBU lah, katakan inilah warung gitu ya. Tiap 500 meter diperbolehkan membuat warung. Anggap saja ini titik-titik warung gitu ya. Nah, ini untuk mengukur 50 meter bagaimana gitu ya di Quantum GIS ini. Nah, caranya yaitu dengan buffering ini. Kita klik di sini ya. Di vektor ini untuk buffering titik ya. Tadi buffering garis, sekarang titik buffering. Nah, ini titik situ burung UTM. Oke ya, di sini ya. Kemudian kasih di sini. Mungkin kalau 500 meter terlalu jauh ya kalau lihat apa? Kalau lihat posisi titik-titiknya ya. Katakanlah berapa ya? 30 lah ya, 30 meter. Nah, 30. Kemudian meternya sudah. Penyimpanan ada tidak ya? Oke, run ya. Nah, ini. Itu ya. Hasilnya ini. Jadi tarik ke bawah ini. Nah, ini. Jadi ini bertumpuk gitu ya karena jaraknya berdekatan. Tapi yang jauh-jauh seperti ini nih dia enak nih. Nah, kalau sudah bertumpuk kayak gini, oh berarti di sini nggak boleh nih membuat SPBU kalau ini jaraknya 2 kilo. 2 kilo itu dari sini ya. Dari sini ke sini. Radius ya. Dari titik ini ke pinggir sini ini 2 kilo gitu ya kalau SPBU tadi. Kalau warung tadi 500 meter. Jadi kalau bertumpuk seperti ini, oh ini sudah melanggar aturan membuat warung 500 meter misalnya, SPBU 2 kilo. Kalau ini jauh kemana-mana nih, masih boleh membuat SPBU atau warung berarti gitu kan. Nah, ini udah bertumpang tindih seperti ini sudah tidak boleh gitu ya. Kalau aturannya tadi 2 kilo atau 500 meter tadi gitu ya, kalau ngikutin contoh tadi. Nah, itu teori dari analisis buffering ya, baik buffering untuk titik maupun buffering untuk jalan. Yang mana hasil buffering ini bisa dihitung luasannya gitu ya. Ini luasan berapa yang bulat ini ya. Ini yang jalan berapa gitu ya. Nah, berikutnya analisis buffering kita selesai gitu ya. Berikutnya kita coba untuk analisis polygon Thiessen ya. Polygon Thiessen itu kita ketik misalnya di sini ya. Polygon Thiessen. Polygon Thiessen adalah ini ya. Jadi polygon Thiessen itu adalah teknik grafis untuk menghitung curah hujan rata-rata di suatu wilayah. Nah, ini pengertiannya ya. Nah, banyak kasus di lapangan. Ini kita keluar dulu ini ya.
discard saja. Nah ini Saya panggilkan yang area ya, yang area situ burung nih, untuk mempermudah penjelasannya. Serta yang titik tadi ya. Titik tadi mana titik? Titik situ burung tadi ya. Nah ini Polygon Tizen adalah sebuah analisis untuk curah hujan. Misalnya kita di Bogor ini kan curah hujan ada di situ burung, kemudian ada di SKI ke atas itu Katulampa ya, kemudian di mana lagi? Cimanggu kalau tidak salah. Nah, dengan jarak pemantau curah hujan yang begitu jauh, maka kita tidak tahu gitu ya, curah hujan di Ciomas itu berapa, curah hujan di Jembatan Merah berapa gitu ya. Apakah di Jembatan Merah itu ikut ke data curah hujan Cimanggu atau ikut data curah hujan Katulampa gitu ya. Kita tidak tahu. Nah, itu supaya tahu itu maka bisa dilakukan analisis Polygon Tizen gitu ya. Nah, analisis Polygon Tizen bisa mengetahui misalnya titik ini berpengaruhnya sampai mana sih gitu ya, atau di poligonnya dihilangkan ya. Nah ini titik ini berpengaruhnya sampai sana, sampai mana dia. Misalnya di sini curah hujan adalah 20 ml gitu ya, 20 mm ya, mm ya satuan curah hujan. Sedangkan di sini 15 mm gitu ya. Nah ini pengaruhnya sampai berapa luas sih? Misalnya ini yang Katulampa gitu ya. Katulampa ini sampai mana? Apakah sampai Ciomas atau tidak gitu ya? Atau Katulampa ini jangan-jangan hanya sampai Masjid Raya Bogor saja gitu ya pengaruhnya. Jadi dari Katulampa sampai Masjid Raya sama semua 15 mm gitu ya. Atau jangan-jangan yang Katulampa ini berpengaruh ke semua Bogor gitu ya. Nah itu untuk mengetahui luasan dari curah hujan yang dipantau di satu titik, maka bisa dilakukan analisis Polygon Tizen gitu ya. Caranya ya, titiknya dipanggil ini sudah, kemudian vektor ya, Geographic Tools atau Geometry Tools ya, Geometry Tools ya, kemudian Voronoi Polygon. Nah itu ya, Voronoi Polygon. Kemudian simpannya di mana ini? Misalnya save to ini ya. Nah, simpan saja di sini ya. Kalau saya di sini Tizen ya, atau Voronoi ya. Ya, Tizen atau Voronoi ya. Itu ya. Kemudian run. Nah itu close. Ini dikebawahin. Nah jadi ternyata si titik ini berpengaruh lebih luas ke sini. Jadi kalau di titik pemantauan ini 15 mm curah hujannya, maka dia berpengaruh sampai daerah ini ternyata gitu ya. Nah sini berpengaruhnya sampai sini gitu ya. Kemudian ini pengaruhnya segini saja. Misalnya ini 20 mm gitu yang ini ya, maka pengaruhnya segini saja. Nah ini adalah kaidah-kaidah statistik sebenarnya untuk menentukan ini gitu ya, Polygon, Voronoi dan lain-lain. Karena kalau dihitung dengan manual itu kita tidak memenuhi kaidah statistik gitu ya, sehingga error gitu ya, bias itu sangat besar. Nah, dengan quantum JIS, dengan pemetaan, maka kaidah statistik itu bisa terjawab gitu ya dengan kekurangan data. Kekurangan datanya apa? Kekurangan datanya kita tidak tahu gitu ya. Di sini tuh berapa curah hujan, di sini berapa gitu ya. Ternyata di sini curah hujan ditentukan oleh titik pemantauan curah hujan yang ada di stasiun ini gitu ya. Di sini dipengaruhi oleh curah hujan hasil penghitungan di sini seperti itu ya. Nah, itu gunanya analisis curah hujan secara substansi atau filosofinya lah gitu ya, secara maknanya.
Sehingga kita bisa biasanya kalau di lapangan itu di Kalimantan itu kita punya proyek jauh gitu ya ke kota itu. Biasanya stasiun curah hujan itu adanya di bandara gitu ya. Sedangkan proyek kita masuk ke pedalaman. Nah, di pedalaman itu di mana gitu ya alat pemantau curah hujan itu pasti tidak ada. Nah, salah satu caranya adalah kita cek gitu ya di mana stasiun pemantau curah hujan berada. Dari situ kita petakan, kemudian datanya analisis. Oh, ternyata curah hujan yang di sini sekian gitu ya. Nah, kalau titiknya cuma satu bagaimana? Nah, kalau cuma satu ya kita tidak perlu analisis gitu ya. Begitu dapat di sini 15 mm ya sudah, berarti semua 15 mm gitu ya. Tapi semakin banyak titik seperti ini, maka angka-angka dari curah hujan itu akan semakin mendekati realitas gitu ya, semakin mendekati kenyataan. Tapi kalau cuma satu titik pemantauan di area luas, itu bias atau errornya semakin tinggi gitu ya. Yaitu untuk analisis poligon Voronoi atau poligon Thiessen dalam analisis curah hujan gitu ya. Jadi seberapa pengaruh sih si titik ini terhadap, seberapa luas sih pengaruh titik ini gitu ya. Oh, ternyata luasnya sampai sini. Nah, seperti itu ya. Itu analisis buffering dan juga poligon Thiessen. Nah, terakhir yaitu tadi tentang Excel tadi gitu ya. Nah, Excel tadi datanya terkait juga dengan curah hujan misalnya kan. Nah, kita klik ya yang titik ini, buka di sini. Nah, ini jadi Excelnya saya sudah lengkapi namanya gitu ya. Ada stasiun ini di sini. Ada A, B, C, D, E sampai E ya. Nah, kemudian di sini saya belum punya gitu ya data rata-rata curah hujan di stasiun A berapa gitu ya. Di stasiun B berapa datanya. Di layer ini saya belum punya data. Sedangkan di Excel saya sudah punya data. Katakanlah data itu diambil dari BMKG gitu ya. Kita tunggu. Nah, ini ya. Datanya seperti ini. Kita zoom biar tampak ya. Nah, datanya seperti ini. Jadi di stasiun A ternyata rata-rata curah hujannya adalah 10,97 mm gitu ya. Di B sekian, di C, D, dan E sekian gitu ya. Nah, ini dalam penulisan judul kolom harus ada kesamaan gitu ya. Ketika kita mau mengirimkan atau menggabungkan data Excel ini ke layer QuantumGIS ini gitu ya. Ini kita hapus dulu nih yang layer lainnya, yang polygon Thiessen-nya. Nah, ini juga kita hapus ya, tinggal layer ini. Nah, dari layer ini kita hendak memasukkan data Excel gitu ya. Yang mana data Excel-nya seperti ini tadi gitu ya. Ada nomor stasiun curah hujan. Nah, supaya data Excel ini bisa bergabung ke data QuantumGIS, maka salah satu kolom harus punya kemiripan nama. Kemiripan nama kolom harus sama betul gitu ya. Misalnya stasiun di sini S-nya besar, T, A dan lain-lainnya kecil, maka di Excel pun seperti itu gitu ya. Tapi kalau judul kolomnya tidak ada yang sama satupun, maka kita tidak bisa menggabungkan data Excel ke layer SHP ini gitu ya. Nah, cara menggabungkannya yaitu sebagai berikut gitu ya. Nah, dari data Excel kita save as gitu ya. Save as dulu ini menjadi save as type-nya, tipe filenya itu CSV ya, koma delimited-nya. Jadi tipe file Excel itu bisa disimpan dalam bentuk koma-koma gitu ya, tidak tabel-tabel. Nah, jadi bentuknya CSV, di save CSV di sini ya.
bukan Excel tapi CSV, diubah tipe filenya ini ya. Nah setelah itu save ya. Nah ini sudah CSV gitu ya. Nah kita close saja ini, kita lihat di data sini. Nah ini Excel, yang bawah Excel ya, yang ini yang atas ini sudah CSV, separated value gitu ya, CSV file, separated value file. Nah setelah itu panggil si data CSV ini pakai ini open data source ya, di sini klik ya, kemudian open ini, sini sorry, kemudian klik delimited ini ya, delimited tag ya, kemudian ini pilih kemudian klik ini yang 3 bintang ini sini. Nah ini cari yang CSV tadi ya. Nah ini yang koma ya, separated value, bukan yang Excel ya. Klik sini, kemudian open ya. Nah ini pilih no geometry ya, kan biasanya ada di sini ya. Kita pilih yang no geometry saja karena tidak ada geometrinya, tidak ada informasi koordinatnya untuk Excel ini gitu ya. Kemudian di add ya, kemudian close. Nah hasilnya seperti ini. Nah ini data Excel ya, sudah terbaca di layar Excel sini ya, di CSV. Sedangkan kalau di sini masih kosong gitu ya, belum terbaca nih. Nah ini masih kosong kan. Nah, supaya bisa terbaca si data CSV ini ke sini, ke titik situ burung, maka caranya klik yang situ burung ini ya, klik kanan, properties, kemudian ada klik join sini, manage join to other layer. Nah ini melakukan join, kemudian klik ini tanda add new join ya, add new join. Nah ini kita pilih CH polygonization ya, karena di sini cuma satu ini layer yang beda, maka di sini muncul satu. Kalau di sini layernya banyak, pasti di sini akan banyak ya. Nah itu. Kemudian setelah selesai semua, join field. Nah joinnya adalah nama yang memiliki kemiripan, nama kolom ya. Tadi nama kolom yang mirip adalah antara CSV dengan SHP ini, yang mirip itu nama stasiun tadi ini, stasiun ya. Kemudian target field itu target SHP yang situ burung ini ya, stasiun juga gitu ya. Jadi yang mirip antara data CSV dengan data SHP adalah nama kolom stasiun ini. Nah setelah itu oke. Kemudian apply, oke ya. Nah buka data table dari situ burung ini, open ya. Nah ini hasilnya sudah lengkap ke sini gitu ya. Ternyata si A ini rata-rata curah hujannya adalah 10,97. Kita cek ya di Excel tadi, Excel ini. Nah ini ya, si A 10,97, si E 7,87, si E 7,87. Nah seperti itu ya. Jadi bagaimana cara memanggil atau mengimpor ya, mendatangkan Excel ke dalam Quantum GIS. Kemudian dari data Excel ini bagaimana juga gitu ya supaya dikirim dari SHP ini bisa juga dikirim menjadi data Excel. Misalnya tabelnya ini gitu ya, tabel ini kan ini tabel semua ini. Gimana caranya supaya ini mau diolah di Excel gitu kan, mau dihitung rata-ratanya. Kebayang kalau ribuan ini, misal mau menghitung rata-rata dan lain-lain, maka Excel lah yang paling mudah. Nah caranya adalah bisa dikirim ke Excel ya, si data ini. Cara ngirim ya, cara ekspor tadi, import ini yang Excel masuk ke Quantum itu import, sedangkan Quantum
menjadi Excel itu export. Coba mengekspornya ya. Klik kanan, Klik kanan, export. export. Save Save picture. picture as. Nah, di sini Excel ya. Ada nggak Excel? Ada nggak Excel ya? Nah, ini. Nah, ini Microsoft Office XLX gitu ya. Kemudian simpan di sini namanya. Ini misalnya titik situ burung. Itu ya. Oke, save. Nah, itu ya. Kemudian oke, ada nggak? Nah, ini data Excelnya katanya langsung terpanggil di sini, tapi di folder kita ada tidak gitu ya. Nah, ini titik situ burung. Sini muncul ya hasil Excelnya. Kita buka. Nah, ini gitu ya. Jadi hasil dari kuantum Excelnya seperti ini gitu ya. Jadi data kuantum bisa diekspor ke Excel. Jadi itu pertemuan kali ini, yaitu melakukan analisis diantaranya buffering ya, kemudian analisis polygon Thyssen, kemudian ekspor import data Excel ke dalam Quantum GIS gitu ya. Jadi analisis ini ya sangat berguna di lapangan, kita tinggal memakainya gitu ya sesuai realitas atau kebutuhan kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.